Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat belajar kembali bersama Teacher Ida pada pelajaran Al-Quran dan Hadis. Pada pelajaran Al-Quran dan Hadis kali ini kita akan belajar pada materi pokok Hifdzul Quran. Artinya kita akan menghafalkan. Surat apa yang akan kita hafalkan? Yaitu surat Al-Humazah. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran kita kali ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, Allah menurunkan surat Al-Humazah dengan tujuan. Dan di dalam surat Al-Humazah itu banyak perintah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, mengapa kita kali ini akan membahas tentang surat Al-Humazah? Ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Pertama, kalian nanti harus melafalkan surat Al-Humazah dengan benar. Melafalkan artinya membaca sesuai dengan tajwid. Kalau mendengung, didengungkan. Kalau panjang, dipanjangkan. Kalau tidak panjang, tidak usah dipanjangkan. Baca juga sesuai dengan waqaf dan wasal. Yang kedua, nanti kalian harus menghafalkan surat Al-Humazah dengan benar. Nah, pada poin kedua ini, banyak sekali di antara kalian yang sudah hafal dari ayat pertama sampai ayat 9. Sudah hafal semuanya. Insya Allah sudah hafal semua ya. Lalu poin ketiga, kalian nanti setelah belajar ini, insya Allah kalian bisa melafalkan atau mengucapkan arti surat Al-Humazah dari ayat pertama sampai ayat ke-9 dengan lancar. Karena itu, ikuti penjelasan dan pembelajaran kali ini dengan baik. Kita mulai ya. Surat Al-Humazah. Apa sih arti dari surat Al-Humazah? Ada perintah apa di dalam surat Al-Humazah? Ada nasihat apa dalam surat Al-Humazah? Allah menurunkan surat itu dengan tujuan, dengan maksud tertentu agar kita sebagai umatnya bisa mengambil ilmu. Kita mulai dari ayat pertama. Ikuti setelah teacher. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat orang yang suka menyumpahi orang lain. Kecelakaan berarti akan mendapatkan keburukan. Jadi, orang yang suka mengumpat dan mencela atau mengejek pasti akan mendapatkan keburukan. Seperti apa contoh orang mengumpat? Karena kamu sedang capek, tiba-tiba temanmu tidak sengaja mendorong. Kamu mangkel, lalu kamu mengumpat temanmu. Oh, dasar kamu. Mudah-mudahan kamu jatuh. Nah, seperti itu tuh namanya mengumpat. Itu tidak boleh. Jangan dilakukan karena Allah sudah berpesan dalam surat Al-Humazah ayat pertama. Begitupun dengan orang mencela, tidak boleh, ya. Dasar dia, matanya sipit. Mencela manusia berarti mencela yang menciptakan. Kita lanjut ayat kedua. Allazi jama'a malan wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nggak boleh ya mengumpulkan harta? Boleh. Tetapi kita lihat ayat lanjutan ayatnya. Ayat ketiga. Yahsabu anna malahu ahladah. Maaf. Yahsabu anna malahu akhladah. Anna, mendengung. Artinya, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Tadi kan orang yang mengumpulkan harta lalu dihitung aja. Kalau dihitung biasanya jadi sayang, jadi eman, gak pengen habis. Ada kaitannya lagi dengan ayat keempat. Kalla layumbadanna fil khutamah. Kalla ada waqaf apa itu?
waqaf jaiz atau waqaf al-mausul ula. Jadi kalau membaca nanti kalla waqaf jaiz, lambang simbolnya huruf sholah, artinya boleh berhenti, lebih utama dilanjutkan. Diulangi lagi. Kalla layum badanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Jadi hutamah itu nama neraka. Boleh orang mengumpulkan harta, tetapi sebagian dari yang harta kita miliki itu disedekahkan, dinafkahkan di jalan Allah, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita lanjut ayat kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Masya Allah, na'udzubillah. Kita lanjutkan ayat ke-6. Narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Jadi hutamah itu adalah nama neraka, di dalamnya pasti terdapat api. Baik, kita lanjutkan. Api seperti apa yang dimaksudkan yang ada di dalam neraka hutamah itu? Kita lihat ayat berikutnya, ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Na'udzubillah ya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi semuanya. Jadi api itu akan membakar kita. Ke-8, innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Na'udzubillah ya Allah. Ini khusus bagi orang yang suka mengumpat, yang suka mencela dan mengumpulkan harta tetapi tidak mau berbagi. Dia dimasukkan ke dalam neraka apa? Neraka hutamah. Ayat terakhir. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya Allah, na'udzubillah. Sudah dimasukkan ke dalam api, badannya diikat dulu pada tiang-tiang, lalu dimasukkan ke dalam api neraka hutamah. Apinya menyala hanya karena suka mengumpat, suka mencela atau mengejek dan tidak mau berbagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi anak-anakku sekalian, Richard juga, ayah dan ibu di rumah dan semuanya, mari kita saling mengingatkan, kalau kesal pada teman, tidak boleh sampai ada niat mengumpat, apalagi mengeluarkan kata-kata umpatan. Jangan mencela. Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai macam warna kulit dan bentuk tubuh. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya agak gelap. Semua Allah ciptakan dengan tujuan tertentu. Jadi tidak boleh diejek. Ada yang sehat, badannya dagingnya banyak, atau kita sebut dengan gemuk, tidak apa-apa. Jangan diejek. Yang gemuk nggak apa-apa, berarti sehat, tetapi harus olahraga. Atau ada yang, maaf ya, ada yang Allah menciptakan manusia itu dari lahir matanya cuma satu. Sedih ya kita melihatnya, karena sedih kita tidak pengen seperti itu. Maka kalau melihat orang yang kurang sempurna fisiknya, jangan dicela, jangan diejek. Di antara kalian, teman dalam sekelas tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang kulitnya agak gelap, ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang baik. Semuanya ciptanya Allah, tidak boleh dicela. Nah, ayat pertama sampai ayat 9 pada surat Al-Humazah ini wajib dihafalkan ayatnya beserta artinya. Tadi pada bacaan surat Al-Humazah ini kalian menemukan berapa tanda waqaf? Oke, nanti teacher tanyakan ketika kita belajar di tatap muka. Anak-anakku sekalian, ini adalah al-mufradat. Al-mufradat itu sama seperti vocabularies, atau kalau dalam pelajaran sains
teacher suka menulis awesome word. Nah, ini ya. Likullin artinya bagi setiap. Lumazah artinya pencela. Mala itu dari kata malun, artinya harta. Yahsabu dari kata hasabah, yuhasibu menjadi yahsabu. Dia mengira. Kalla sekali-kali tidak. Al-hutamah, nama neraka hutamah. Narullah, narun api Allah, Allah. Narullah apinya Allah. Tattali'u dari kata ittala'ah yattali'u. Tattali'u sampai, ditutup rapat. Muqsadah, iktasadah, yaktasidu ditutup rapat. Mumaddadah panjang. Berikutnya wailun celakalah. Humazah pengumpat. Awas, jangan sampai menjadi orang yang celaka karena mengumpat. Jama'ah mengumpulkan. Wa'addadah menghitung-hitungnya. Akhladah mengekalkannya. Layumbadanna dia pasti akan dilempar. Wama adraka dan tahukah kamu? Al-muqadah yang dinyalakan. Al-af'idah hati. Amadin tiang-tiang. Oke. Nanti mufadat ini sudah ada di buku paket kalian tinggal bacanya mengulang-ulang ya. Nah, apa sih yang dapat kita ambil dari pelajaran pada surat Al-Humazah ini? Kita dianjurkan untuk berperilaku baik kepada orang lain. Ya, harus berperilaku baik. Yang kedua, dilarang mengolok-ngolok atau mencela, baik dengan perkataan, ih kamu gendut, atau dengan perbuatan. Contohnya perbuatan itu misalnya ada diejek, lidahnya dikeluar-keluarin, nanti terus ada yang bilang, teacher aku dinyi-kenyi. Nah, itu perbuatan, tidak boleh. Atau dilarang memanggil teman dengan panggilan tidak baik, gendut-gendut, tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, mencela manusia berarti mencela penciptanya. Siapakah pencipta kita? Allah pastinya. Oke. Apa ya kandungan dari surat ini? Yang pertama ada dua ya. Yang pertama ancaman Allah diberikan kepada satu orang yang suka mencela orang lain. Yang kedua, ancaman Allah diberikan kepada orang yang suka mengumpat. Yang ketiga, ancaman Allah diberikan kepada orang yang suka mengumpulkan harta tetapi tidak mau menafkahkannya di jalan Allah. Dan kandungan berikutnya, para pencela, pengumpat, dan orang kafir akan dilempar ke dalam api neraka. Baik, kita sudah sampai pada akhir surat. Mari kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anakku sudah belajar dengan baik, sudah mendengarkan. Jangan lupa dihafalkan ayatnya beserta artinya. Terima kasih sudah subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.